Ya, masih bersama saya Firzi di sini. Kita lihat bagaimana Inggris melawan Rusia, ini salah satu laga yang ditunggu di grup B. Kita lihat 7 turnamen terakhir Inggris sepertinya selalu kesulitan untuk menangi laga perdana. Iya betul, cuman kali ini Rusia juga sebenarnya lagi cold-red ya. Mereka kehilangan Igor Denisov dan partnernya di lini tengah Alan Zagoyev. Dua pemain itu punya 103 caps di lini tengah, tapi kalau kita lihat sendiri dari timnas Inggris, sebenarnya juga Hodgson tuh punya sedikit problem ya. Dia nggak sepenuhnya mengerti tim mana yang ingin dia mainkan gitu loh. Karena hingga pertandingan laga persahabatan terakhir melawan Portugal, masih banyak perbincangan di media, masih banyak kritik dilayangkan kepada timnya, kenapa mereka tidak bisa mencetak gol lawan 10 pemain, and so on. Jadi memang PR di dia juga sebenarnya masih banyak. Baik, dan kita lihat juga skuad Inggris saat ini tampil dengan skuad muda mereka. Rata-rata pemain 25 tahun. Dan apakah ini menjadi ujian mental juga para pemain muda mereka? Kalau kita lihat Rooney ya menjadi leader. Dia di press-con sebelum laga dia mengatakan bahwa dalam pertandingan pertama ini mereka harus bisa main tanpa takut. Tanpa takut itu adalah dia sebagai salah satu figure di timnas ini, dia harus menurunkan kepada pemain seperti Eric Dyer, Dele Alli, Harry Kane, Raheem Sterling agar mereka bisa melepaskan permainan mereka, dia bisa memainkan permainan terbaiknya. Karena kalau tidak gitu tampaknya akan susah melawan Rusia yang sebenarnya yang sangat rigid formasinya, jadi akan susah. Ya betul, apalagi Rusia juga memiliki agility yang sangat baik. Saya juga menarik untuk melihat salah satu pemain di sini yang bernama Rashford. Ini dia pemain muda, pemain paling muda di timnas Inggris. Pemain termuda yang bisa mencetak gol bagi Inggris ya ketika melawan Australia di Stadium of Light. Kalau kita lihat apakah peran dia di laga ini akan menarik, karena sebenarnya si Hodgson sudah memutuskan bahwa dia tidak akan memakai Jamie Vardy. Jadi Jamie Vardy dilihat tidak cocok bermain melawan Rusia yang kayaknya akan sit back, yang tidak akan menyerang mereka, jadi tidak akan ada space yang tercipta yang sebenarnya dia sangat sukai. Mungkin ini pertandingan nanti akan lebih cocok untuk Marcus Rashford, tapi dia akan menghadapi dua back tengah Rusia yang sudah sangat pengalaman ya. Jadi itu nanti akan menjadi pertanyaan apakah dia akan langsung turun atau tidak. Baik, kita akan melanjutkan obrolan kita lagi nanti pertandingan antara Inggris melawan Rusia. Dan pemirsa, Inggris akan mengawali perjalanan mereka di Piala Eropa 2016 dengan melawan Rusia. Inggris berusaha memutus hasil buruk tidak pernah menang di laga perdana Piala Eropa. Laga perdana Inggris di grup B akan berhadapan dengan Rusia pada Minggu dini hari. Ini akan jadi keikutsertaan ke-9 The Three Lions di putaran final Piala Eropa, meski pada gelaran terakhir di Prancis tahun 1984, Inggris tidak lolos. Inggris tidak pernah menang dalam pertandingan pembuka mereka di Piala Eropa dengan 4 kali kalah dan 4 kali imbang. Sebagai bagian dari Uni Soviet, sang lawan Rusia menjuarai Piala Eropa pertama pada tahun 1960. Ketika itu menang 2-1 atas Yugoslavia di babak perpanjangan waktu. Roy Hodgson akan menjadi pelatih tertua di Piala Eropa 2016 ini. Sementara bagi pelatih Rusia Leonid Slutsky, ini merupakan turnamen besar pertamanya sebagai manajer. Pelatih berumur 44 tahun ini sekaligus menjadi pelatih termuda di Piala Eropa 2016. Dan kita langsung membahasnya, formasi antara Inggris melawan Rusia di sini masih bersama dengan Firzi Idris. Bisa Anda lihat di sini 4-3-1-2, mungkin ini skema terbaik yang akan dikeluarkan oleh Roy Hodgson. Ya, tadi saya bilang memang sebenarnya Roy Hodgson masih berpikir ya, sebenarnya dia masih belum punya formasi terbaik. At least itu yang dia katakan ke media. Sterling kayaknya akan dimainkan menggantikan posisi Jamie Vardy yang kayak tidak akan cocok. Kita lihat dari pertandingan lawan Portugal kayak tidak akan cocok ya. Kalau melihat formasinya gini, kayaknya mungkin Rooney di sini dan Sterling, Kane jadi wide attackers ya. Karena berarti Rooney akan kembali ke lini tengah lagi gitu? Kurang lebih gitu, dia akan jadi link up antara penyerang dan lini belakang ya, lini gelandang ya. Karena Kane dan Sterling punya energi untuk mengcover dua fullback mereka. Kalau kita lihat lini belakang sebenarnya settle, tapi sebenarnya masih ada masalah dengan Gary Cahill yang kebugarannya dipertanyakan. Dia masih cedera pinggul dan itu akan berbahaya menghadapi striker Rusia ini. Ini striker jangkung, target man mereka. Striker jangkung, target man mereka 50% sumber gol Rusia di kualifikasi ya. Dia hanya Zlatan Ibrahimovic di Swedia dan Gareth Bale di Wales yang punya rate ketergantungan lebih tinggi. Duelnya nanti akan terjadi di head to head antara Dzyuba dan
Smalling. Dia sudah meng-acknowledge bahwa lawan dia nanti di pertandingan ini adalah sang striker asal Zenit St. Petersburg ini 196 cm. Smalling juga nggak kecil, Smalling sekitar 192. Tapi dia umurnya kurang lebih sama. Dia tidak terlalu mobile, Dzyuba, tapi dia akan banyak membawa permainan teman-temannya. Dia bisa melink up permainan ya. Apalagi ada Kokorin di sana, pemain gesit, betul sekali, bisa mencetak gol dari berbagai sudut. Sebenarnya dia bisa pindah sudut ke sisi kiri dan juga kanan ya. Yang susah adalah center of the park ini ya, karena kalau kita lihat mereka kehilangan 2 pemain penting di sektor ini. Zagoyev dan juga betul. Si Shirokov. Itu mereka 103 caps tadi seperti yang saya bilang, banyak pengalaman. Dan itu benar-benar terjadi right before this tournament ya. Jadi mereka memang kehilangan 2 pemain itu pada menit-menit akhir. Jadi kita akan lihat apakah kematangan lini tengahnya Inggris bisa mengkompensate terhadap kekurangannya lini tengah Rusia. Gitu. Saya tertarik untuk membahas mengenai peran Rooney di sini sebagai playmaker seperti di Manchester United sebenarnya. Pergerakan ia bisa ke kiri dan juga ke kanan, ini akan menyumbang umpan-umpan manis bagi Kane, Harry Kane dan juga Raheem Sterling. Karena itu yang pertama dilakukan ya. Rooney bermain di sistem apa yang Hodgson bilang sebagai sistem split striker, di mana pada intinya 4-3-3, tapi kemudian Harry Kane bisa gerak ke sini, Sterling bisa menciptakan ruang agar Rooney maju ya. Tapi kalau kita lihat pergerakan Rooney di sini, di mana dia bermain di essentially false nine, itu bisa menghilangi efektivitas Dele Alli, yang sebenarnya Dele Alli itu juga paling ini sebenarnya box to box midfielder begitu. Paling berkarakter, dia main paling bagus kalau dia bisa link up dengan Kane di formasi itu. Tapi kalau di formasi ini ya, di belakang striker, tapi kalau dia main wide left dengan Rooney di sini, chemistry yang terjalin antara Ali dan Kane belum terlalu bagus. Kalau kita lihat lagi juga efek lainnya adalah kedua wingback ini akan di-push maju. Berarti membantu penyerangan dari sana. Iya, dari karena sisi Rusia permainan. Walaupun Slotsky mainnya ofensif, tapi dalam pertandingan ini saya pikir dia akan sit back, dia akan mencoba mengcounter dengan bola-bola jauh kepada Artem Dzyuba. Menarik juga kita lihat performa Harry Kane di sini sangat diandalkan begitu, top scorer Liga Inggris 25 gol. Apakah Hodgson berani untuk memainkan pemain-pemain lainnya seperti Jamie Vardy ataupun Marcus Rashford? Ya, Harry Kane itu kalau tidak salah dalam 4 pertandingan terakhir dia melepas 16 tembakan ke gawang. Jumlah itu yang terbanyak kedua setelah Cristiano Ronaldo di Portugal. Jadi memang dia banyak mencoba mencari kesempatan, tapi itu satu statistik. Tapi kemudian kita lihat bahwa statistiknya itu sedikit kabur karena dia lebih sering melepas tembakan-tembakan dari jarak jauh. Itu karena kebiasaan dia roaming ya. Dia nggak pernah bisa diam di satu posisi seperti permainan di Spurs, dia mondar-mandir di depan pertahanan lawan. Akurasi dia sedikit drop dari biasanya dia 60-an persen, 70%, sekarang hanya 20%. Baik, langsung saja mungkin prediksi Anda mengenai pertandingan nanti. Apakah Inggris bisa menguasai jalannya pertandingan? Saya akan sangat terkejut kalau Inggris nggak bisa menang ya, karena dengan kekurangan yang Rusia miliki, dengan uzurnya lini belakang mereka, ditambah dengan kecepatan, kegairahan yang dimiliki oleh para pemain Inggris, saya pikir Inggris masih cukup kuat untuk mengalahkan Prediksi Rusia. Gol mungkin? Skor? 2-0 kali 2-0 bisa. 2-0 ya bisa. Oke, baik, Mas Firzi Irdis, terima kasih sekali lagi sudah hadir di King of Europe. Kita hadir, kita ketemu lagi di lain kesempatan.